selamat siang Sobat Master People. Kali ini alumni malam minggu kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sahabat karib saya, sama-sama seperjuangan. Sakatu beda kocokan. Nah, perjuangan beliau sangat luar biasa. Besar kecilnya punya hikmah di Kota Bandung dan akan menjadikan sesuatu yang berbeda di Kota Bandung. Siapa dia? Kita kenalan dulu. Sampurasun, Mang. Rampes. Aduh. Sigana perjalanan jarak jauhnya. Saum Alhamdulillah. ada sendiri. Mana? Bisi bulanan puasa teh. Senin Kemis, Pak. Oke, baik. Nah, ini di album malam minggu bisa disapa mungkin Sobat Master sekaligus memperkenalkan diri. Baik, sobat alumni malam minggu. Saya Cepi Swendar, Ketua Kelompok Tani Jalan Bandung. Sapa senun dan sapa semangat, tetap protokol kesehatan dilakukan untuk kebaikan bersama. Itu saja pesan hari ini yang sedang viral ya. COVID-19 masih unggul. Ternyata doi Kang Cepi Ketua Kelompok Penyanyi Jalanan Kota Bandung. Jadi kalau rekan-rekan Sobat Master lihat di jalan raya banyak yang bermusik di perempatan, di kafe-kafe, itu besar kecilnya di bawah suara beliau, Kang Cepi. Saya panggil apa nih, Kang Cepi, Mang Cepi, atau Juragan Cepi, Tuan Cepi, milih yang mana? Mang Cepi aja. Oh, Mang Cepi. Oke. Mang Cepi. Mang Cepi. Oke, Mang Cepi asli dituin di Bandung, Bray? Asli lahir di Cinta Asih. Oh, Cinta Asih. Tahun 74. 74 Cinta Asih. Cinta Asih. Itu Jalan Asih ya, Jalan Asih. Sekolah SMK di Bandung apa di luar kota? Di Bandung, SD, SMA, SMK di Bandung. SD Muru, kemudian SMP 17, kemudian SMK 2. Kalau mungkin SMK 2 ya, atau SMK apa? Memaknai bahwa malam minggu waktu sekolah SMK cuma terpuruk. Malam minggu zaman 90-an ya, saya masuk di era 90 ya. Begitu merasakan nikmatnya malam. Oke. Luar biasa lah malam minggu, malam yang memang ditunggu. Oke. Yang saat itu memang tidak ada gadget, tidak ada HP kan. Iya. Jadi pemuda tahun 90 malam minggu itu adalah satu apa istilahnya, satu hal yang ditunggu lah. Menarik. Biasa menarik. Oke. Dan tentu ceritanya pun unik gitu. Diisi dengan apa menariknya teh? Berdarah-darah. Campur lah. Seperti Dari mulai berdarah-darah hingga bermanis-manis. eksekusi di ruang tamu. Ya seperti itu. Oke. Minum-minum. Sedikit. Zamannya memang zaman Dulu Bandung seperti apa? Waktu kalau malam minggu tuh ramai seperti sekarang atau bos pada dekener gitu? Sama Bandung 90 masih sering putang tuh. dari petang tuh. Ya, jadi memang kalau malam minggu itu, misalkan contoh lah kita waktu itu main malam mingguan di Cicadas misalkan. Jalanan mobil yang jalan juga macet. Itu kesan malam minggu zaman saya. Di Pintu Jelma Minum Tangtung kalau malam kerasa malam minggu itu satu hal yang memang ditunggu oleh semua masyarakat di Bandung. Terlihatnya ketika kita keluar ke satu titik pusat keramaian itu udah penuh aja. Beda dengan sekarang. Saya kan sering tuh, kebetulan waktu itu punya pacar orang Cicadas tuh. Kalau malam minggu ke sana kan. Sekarang ada apa ini? Nggak utang. Macet. Temporo mobil, lubangnya macet di jalan. Jadi satu yang nilai sakralnya. Itu kesan yang memang dirindukan hari ini, nggak ada. Nggak tahu kapan akan seperti itu. Jadi malam minggu ribut WA ya. Jadi malam minggunya di dunia maya. Di rumah ya. Di dunia lain. Bersentuhan dengan musik dari mana? Waktu itu saya punya grup band, ya teman-teman campur ya, ada Cica, ada kami, saya mulai menyukai musik di situ dan kebetulan saya di jalan
sudah mengamen itu semenjak SMP. Mengamen di SMP. Mengamen dalam artian dan memang karena ada kecintaan ke musik waktu itu. Oke. Bagaimana saya juga ingin berekspresi waktu itu. Ya, akhirnya ada satu komunitas waktu itu namanya adalah KPJ. Oke. Tahun 90 saya mencoba masuk. Oke. Nah, memang ada satu ketertarikan bahwa karena saya sendiri pun suka di bermusik gitu. Karena memang punya band musik apa gitu. Ya jelas lah, setiap kita juga mengisi dengan teman-teman dan begadang, meliwet dan sebagainya, selalu ada musik. Oke. Makanya musik itu nggak jauh dari malam minggu kita waktu itu. Aktiviti traffic mengamennya dari pintu ke pintu, dari bis ke bis, apa dari angkot ke angkot atau gimana maknanya? Kebetulan kita bis ke bis. Oke. Bus Tata. Bus Tata, lampunya yang buat, pakai 75. 7. Tapi luar biasa ya, untuk dapat uang 1.000 itu susah, tapi memang kondisi itu ekonomi tidak, nilainya tidak seperti ini. Kita namanya dapat uang 1.000, 5.000 luar biasa, sudah cukup untuk mengisi kebutuhan kehidupan waktu itu. Kalau sekarang rasanya beda lah gitu. Jadi hanya nilainya yang gede, pemanfaatannya kecil. Oh dulu nilainya kecil, pemanfaatannya besar. Oh, itu yang membedakan. Oke. Jadi yang menang global ya lebih. Asa saeutik gitu. Nomor 1 duit setik tapi bisa kemana-mana. Bisa bebas muli itu segala geus we. Mah kabayar kontrakan. Kisah pengalaman unik ketika bermain musik ada di Oh sering. seperti Pengalaman uniknya banyak ya, tiba-tiba ada yang ngasih uang, ada nomor telepon rumah. oh di luar kertas teh. Oke. Ada tiba-tiba ada nomor telepon. Dulu kan nggak ada HP ya. Iya. Ada telepon rumah. Oke. Saya coba telepon sambil malu-malu. Yang nerima neneknya, malah saya dimarahin. Itu salah satu yang uniknya. Banyaklah sebetulnya hal yang unik di saat kita mulai menjadi sosok artis musisi jalanan di bis ya. Luar biasa sebetulnya. Kejar-kejaran dengan pihak keamanan pernah berurusan? Kalau dulu saya sempat ada kejar-kejaran tahun 9 di kisaran 97, 96 lah. Ada penertiban seperti itu. Dulu namanya tibung, bukan Pol PP. Tibung. Kalau kita bilang itu tibung. Oke. Tibung penertiban umum. Penertiban umum. Nggak tahu tuh perdanya apa waktu itu. Perdanya apa? Satu pengalaman waktu nongkrong lagi makan bubur karena ada gitar di sana. Saya ditangkap. Di terminal. Jamir. Dibawa. Dulu itu masuknya tipiring ya, kalau dulu tuh tipiring. Di sini di Riau. Oke. Kita didenda. Apa? Nggak ngerti juga. Bayar. KTP terus bayar, namanya tipiring. Yang uniknya saya disatuin sama bencong sama wanita malam, satu keranda, terus ngeri juga ya. Yang nangis ini. Ya, tapi ya itu dinamika Di jalan. musisi jalan. Oke. Organisasi sekarang yang Anda giring atau Anda memanage seperti apa sih? Yang sekarang ya. Perjalanan panjangnya melahirkan kesadaran. Hari ini KPJ sudah 33 tahun. 33 tahun. Jadi satu sejarah dan cermin. 2 tahun ini kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua KPJ Kota Bandung. Oke. Sudah jalan 2 tahun. Mungkin ditegaskan semua apa gagasan-gagasan lebih ingin diakui oleh pemerintah juga atau apa semua pemerintah. Program-program konkret KPJ 2 tahun ini saya jalankan dari mulai edukasi, jadi mulai bimbingan-bimbingan olahraga, rehab narkoba, kemudian ada KPJ Hijrah, kemudian juga ada gerakan jalanan menahu. Oke. Mulai saya gerakan secara konkret gitu, dari mulai putus sekolah, terus pemberdayaan SDM usia
lanjut produktif dan sebagainya, atau usia pemuda putus sekolah, usia muda produktif putus sekolah, boleh saya konkretkan hari ini. Oke. Dan ini juga lagi dimatangkan dengan pihak pemerintah, baik stakeholder, karena KPJ pun tidak bisa bergerak sendiri lah dalam hal Ya, ini. betul. Kami juga mengharapkan pemerintah juga ikut andil di sini, ambil peran. Sinergi dengan siapa saja bergerak di sekarang kelompok KPJ Bandung ini? Hari ini KPJ alhamdulillah ya sudah Pak Wali sudah menitipkan kami ke sebagai dengan Pak Wali Kota. Disputbad Kota Bandung, dan didampingi juga oleh Kesbangko. Oke. Untuk bagaimana program KPJ ini bisa memberikan kontribusi terhadap Kota Bandung, terutama di SDM. Dan harapannya kita KPJ bisa menjadi satu buah aset wisata lah, menjadi bagian dari wisata. Kita juga sedang bagaimana mematangkan hari ini, mengemas teman-teman eksistensi harian menjadi sebuah aset wisata. Kebetulan kami juga kemarin sudah berbicara diskusi dengan Pak Sekda. Dengan pihak terkait. Terus respon mereka seperti apa terhadap gerakan Anda kali ini? Baik, kalau pro kontra sebetulnya ya, tapi ini kan dalam kajian. Dalam kajian artinya begini, boleh pemerintah juga mengambil kesimpulan ABCD-nya ya, tapi juga itu dengan analisa atau tesis yang benar. Karena saya tetap akan istilahnya menyuarakan ke pemerintah bahwa kita sama-sama memberi pihak. Ketika memang ada respon ABCD, mereka pun sama punya hak dan kita juga punya hak. Di sini pemerintah harus adil bagaimana mengelola kebijakan. Kita terus saja ke sana arahnya. Karena yakin pemerintah hari ini yang ditunjang oleh anggaran, yang ditunjang oleh berbagai yang harusnya mampu. Saya yakin pemerintah harusnya mampu untuk apa yang diusulkan oleh KPJ hari ini. Dan ini untuk sama-sama untuk kebaikan kota, yang sama-sama juga kami mencintai kota. Saya ingin kehadiran teman-teman ini tidak juga menjadi citra buruk di kota. Itu yang kami sampaikan. Pak Wali kota baik dari Pak Sekda baik dari leading sector. Ini ada pergeseran paradigma dalam ini terjadi ketika tahun sebelum COVID itu kawan-kawan lebih bermain di lintas transportasi dan di kafe, ya, jadi masuk bis, itu di angkot, terus di kafe-kafe. Tapi setelah corona sekarang berjalan itu bergeser, betul paradigma. Tidak diperkenalan lagi, atau mungkin sebelum corona juga kawan-kawan sudah dibatasi untuk main di bis, sudah tidak diperkenankan lagi. Kemudian sekarang lagi yang lebih sekarang menarik adalah sekarang di perempatan pakai sound system. Betul. Nah itu bagaimana respon mereka dengan kondisi seperti ini? Betul, itu sangat berdampak ya ketika COVID. Waktu itu ingat saya tanggal 14 Maret itu Bandung memberikan instruksi SPB dan sebagainya. Kemudian saya juga melakukan pendekatan terhadap gugus tugas. Bagaimana solusi? Ini jelas akan terdampak. Kami para musisi, tentu bukan KPJ saja yang akan terdampak. Di Bandung ini musisi-musisi luar biasa. Yang bukan KPJ juga itu terdampak. Nah makanya kami dengan sigap langsung segera mengajukan metode kepada leading sektor terkait. Bagaimana juga ketika COVID ini juga diperketat, kami berharap juga kompetensi dan kenapa? Karena musisi itu tidak bergaji. Tidak bergaji, nggak ada. Hari ini dia main di kafe atau di hotel atau yang teman-teman yang di bis yang di ini. Hari ini dapat uang, besok sudah habis, nggak ada. Nggak bisa dia menunggu untuk berdakwah. Apalagi kebayang kalau misalkan kami waktu itu tidak meminta kelonggaran terhadap pemerintah. COVID ini sudah 1 tahun lebih. Dengan cara-cara begitu aja dinamikanya sangat memprihatinkan. Banyak teman-teman juga yang menjadi bentrok dengan rumah tangganya. Itu terjadi. Ada yang diusir oleh kontrakannya. Kita punya sekretariat jadi penampungan. Ya.
Kami saling bantu di sana. Ini pemerintah kan nggak tahu seperti ini. Itu baru KPJ dinamika, nggak tahu dinamika dari teman-teman komunitas musik yang lain. Ya akhirnya setopan itu salah satu solusi yang sudah kami matangkan dengan pihak gugus tugas, salah satunya Satpol PP. Aman Satpol PP. Alhamdulillah kita terus berkoordinasi pada sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya intinya ya saling memaksimalkan lah, ketika memang kita juga sama juga cinta ke Kota Bandung. Saya juga nggak mau pemerintah kena bully juga. Tapi ya masyarakat juga harus paham, dengan terus juga membuli pemerintah. Mereka juga yang di jalan punya hak untuk hidup di jalan Covid. Makanya kami juga terus memaintain mereka. Dari semenjak Covid kami mengadakan terus edukasi tiap hari Senin rutin di sekretariat, biar tidak juga teman-teman teredam. Jadi begini, ketika Covid tensi kan naik terhadap kebutuhan. Nah, di sini kami mencoba masuk untuk meredam tensi ini. Ya buktinya lah, alhamdulillah nggak ada hal-hal lain teman-teman KPJ yang nodong lah, yang nggak ada. Atau karena setelah pasca kemarin demo bukan? Ya betul, demo ya. Ya demo kemarin itu salah satu adalah apa? Kegelisahan yang artinya mulailah pemerintah melihat, mulailah ambil peran di sini gitu. Karena di Bandung ini ada kami. Ketika jargonnya adalah berkolaborasi bersama kita unggul, jangan jadi jargon saja. Ya, itu pelaksanaan kata-kata harus ditegakkan. Jangan juga istilahnya menjadi bola pingpong kita, atau menjadi objek perkakas dan luar biasa. Tentu kami akan melawan. Ya artinya beginilah. Meskipun jalanan kami menilai mereka, kami membaca mereka. Ini dengan kepengurusan sekarang Mang Cepi ya, mau dibawa kemana nih KPJ Kota Bandung dengan mimpi besar? Baik, saya ingin KPJ Bandung mengambil bagian atau mengambil peran di Kota Bandung, kembali bahwa Bandung ini adalah sebagai kota musik, Bandung kota jasa. Saya ingin KPJ ke depan memberikan warna citra baik untuk Kota Bandung yang ke depannya mungkin seperti sejarah. KPJ Bandung kan melahirkan beberapa artis ya, dari mulai Basuri, jadi Kempor dan sebagainya, banyak lah. Termasuk Iwan Fals kan berinisiasi dengan KPJ. Mas Anto ketua kami juga banyak di KPJ melahirkan artis seperti tahun 90-an. Nah ini kami juga berharap KPJ generasi hari ini juga meneruskan sejarah itu. Yang untuk ambil peran berprestasi di wilayah di dunia musik Indonesia. Seperti itulah. Benturan yang dihadapi untuk melangkah ke sana. Kalau benturan hari ini sebetulnya lebih sulit daripada dulu. Lebih sulit daripada dulu. Sebelah mana? Kalau kita kan hari ini dengan adanya teknologi media informatika itu sebetulnya satu jalan yang artinya kita KPJ dan kepengurusan hanya bagaimana memiliki metode mengangkat potensi teman-teman ini. Ya boleh dilihat lah, jadi artis sekarang jadi YouTuber jadi itu mudah gitu. Ya artinya kan kembali seperti siapa gitu? Apa itu? Jadi artis ada cita-cita Ustadz Agus seperti itu. Nah misalkan gitu, teman-teman mulai kan memain. Nah ini ada korelasinya dengan Jalanan Menabungti itu. Jalanan Menabung. Iya, ketika teman-teman sudah asik dengan dunia media informatika, bagaimana mengelola ini menjadi sebuah ekonomi kreatif gitu ya. Nah ini juga kami juga terus mendampingi bagaimana Anda menjadi teman-teman KPJ maksudnya karyanya menjadi sebuah ekonomi buat dia melalui media-media ekonomi lain. Yang tentu juga kita juga butuh si narasumber untuk membimbing dari luar, untuk bagaimana
bagaimana sebuah karya visual atau karya itu menjadi sebuah ekonomi. Oke. Atau jadi bisa bikin jadi pagi persatuan artis YouTube. Mungkin bisa ke depan karena ada teman-teman KPJ yang di Jakarta juga udah masuk ke wilayah itu. Oke. Bahkan kan pusat juga sudah memberikan satu masukan terhadap pemerintah pusat tentang bagaimana ketahanan budaya. Karena mengamen itu udah masuk di abad pertengahan. Jadi jangan disangka waktu zaman Belanda nggak ada pengamen, nggak ada. Banyak. Nah, makanya diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 17 bab 4 bagaimana teman-teman atau pengamen musisi jalanan itu mendapat ruang ekspresi dan bisa mencari nafkah itu diatur oleh undang-undang adat. Tapi hari ini juga kami tidak pro kontra terhadap PP yang baru itu yang 65 tidak, tapi cuma ada mendengar nggak PP 65 itu? Ya yang lagu. Ya yang royalti. Ya kekhawatiran kami masih sedikit ketika teman-teman bermain musik di hotel kafe, bukan hotel kafenya yang nggak mau kan langsung bayar royalti. Jadi akhirnya kita juga tersingkir kan. Tapi mudah-mudahan enggak. Oke. Dampak yang dirasakan kehadiran kelompok penyanyi jalanan baik secara organisasi anggota ya, sejauh mana manfaat yang mereka bisa terima dalam mereka masuk organisasi ini, terus mereka bisa menemukan kenyamanan. Oh iya, tentu kami sebagai lembaga melindungi mereka, mendampingi mereka, advokasi mereka, mengantar kepada cita-cita bersama. Tentu kita akan menjunjung tinggi garis cita-cita bersama. Tentu dari sini pendampingan, makanya ada program konkret di sini. Oke. Nah itu kaitannya dari situ. Banyak teman-teman juga tadinya nggak ada belajar pengamen atau nggak ada. Mungkin nasib aja yang mengirim ke situ. Nasib yang mengirim. Nggak ada. Tidak ada jadi. Saya juga tanya bapak saya mau apa jadi tentara. Enggak itu pengamen. Ini by the way ketika teman-teman untuk mencari sekretariat KPJ itu di mana? Bandung. Baik, sekretariat KPJ Bandung itu di Jalan Ahmad Yani, Lapang Sidoli Persi. Oke. Nomor 22. Sudah tahu lah. Ya. Kalau Sidoli Persi orang Bandung. Aktiviti rutinitasnya adalah pertemuan-pertemuan program yang unggulannya di KPJ Bandung. Yang unggulannya adalah satu gerakan jalanan menabung. Gerakan jalanan menabung. Kedua kita ada karakter building tiap Senin rutin. Itu apa? Ya untuk membentuk mindset bagaimana berbagai lah. Kita menggali SDM mereka. Terutama kita wilayah musik. Di musik kita mengangkat itu jadi prioritas. Teman-teman prioritas harus memiliki karya. Teman-teman harus ber-KPJ yang benar. Artinya bagaimana ber-KPJ yang benar? Ya sesuai judulnya, kelompok penyanyi jalanan, bukan pengamen jalanan. Tapi Anda adalah penyanyi jalanan, penyanyi yang harusnya bisa memberikan satu kontribusi sajian terhadap masyarakat. Oke, Sobat Master, ini luar biasa. Kang Cepi dengan gamblang memberikan satu catatan tersendiri mengenai kelompok penyanyi jalanan di Bandung. Ini mah pesan terakhir buat teman-teman KPJ Bandung, apa yang harus mereka perbuat biar tetap struggle. Baik, untuk saudaraku, teman-teman KPJ Bandung yang harus teman-teman perhatikan adalah publik, dan kalian harus tetap menjaga attitude. Protokol kesehatan juga harus dijaga, dan jangan lupa berkarya. Ber-KPJ lah yang benar, bermusik. Kalau memang pilihan Anda bermusik, bermusiklah yang baik. Dan jangan lupa bahwa kita ada di tengah-tengah masyarakat yang harus melayani dengan baik, karena masyarakat adalah bagian dari kehidupan kita, lingkungan kita. Itu saja, dan jangan lupa modal kita adalah semangat dan solid. Oke. Sobat Master sangat luar biasa, karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, maka mari kita wujudkan bersama bagaimana menciptakan Bandung ini menjadi benar kota musik yang berattitude, mempunyai nilai dan tidak dipandang sebelah mata. Kalaupun mereka memandang sebelah mata, buktikan bahwa besar-besar mereka yang akan terbelah oleh kedua belah mata. Saya akan Langit ditemani oleh saya Cepi Swendar. Sampai ketemu di alumni malam minggu.